Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Amelia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional yaitu merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli yang disebut over the counter. Adanya globalisasi pasar keuangan. Globalisasi berarti perpaduan atau integrasi dari pasar keuangan di seluruh dunia ke dalam suatu pasar keuangan internasional. Karena globalisasi pasar keuangan, calon investor dan penerbit atau issuer tidak hanya melakukan transaksi dalam ruang lingkup domestik yang terbatas. Ada pula faktor-faktor pendorong terciptanya integrasi pasar keuangan, yaitu 1. Deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pada pusat keuangan utama. Yang kedua, ada kemajuan teknologi suatu negara yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pemesanan dan analisis peluang keuangan. Yang ketiga, peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Adapun pengelompokan pasar modal dunia, yaitu dari sudut pandang suatu negara, pasar keuangan dapat dikelompokkan sebagai 1. Pasar internal, yang kedua pasar eksternal. Pasar internal disebut juga pasar nasional. Pasar ini dibedakan menjadi 2, yaitu pasar domestik dan pasar asing. Pasar domestik ialah pasar di mana dilakukan jual beli sekuritas dari perusahaan yang tidak berdomisili di negara sekitar. Sekuritas asing diatur oleh pihak berwenang di negara di mana sekuritas tersebut beredar. Misalnya, sekuritas yang diterbitkan di Amerika Serikat oleh perusahaan non-Amerika Serikat harus mengikuti hukum sekuritas Amerika Serikat. Perusahaan non-Jepang yang ingin menerbitkan saham di Jepang harus tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Jepang. Yang kedua, ada pasar eksternal. Disebut juga pasar internasional, meliputi sekuritas dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu pada saat ini diterbitkan, sekuritas ini ditawarkan secara terus-menerus kepada investor dari berbagai negara. Sekuritas tersebut dikeluarkan di luar yurisdiksi suatu negara. Pasar eksternal umumnya disebut offshore market atau lebih populer dengan sebutan Euro market. Adapun jenis-jenis pasar keuangan internasional, yaitu 1. Pasar eurosurensi. Eurosurensi ialah memudahkan transfer dana internasional, khususnya yang berjangka waktu pendek. Dalam pasar ini, bank-bank komersial memakai perantara, menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek juga. Biasanya, transaksi dilakukan dalam kategori perdagangan besar dengan nilai transaksi yang besar. Deposan dan peminjam utama pada pasar ini yaitu perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Volume transaksi eurosurensi dalam satu negara tertentu biasanya tergantung pada besar kecilnya tingkat bisnis internasional dalam area tersebut. Yang kedua,
Dalam pasar eurosurensi ada dua komposisi pasar, yaitu satu komposisi pasar eurosurensi. Pasar eurosurensi terdiri dari beberapa banyak besar yang menerima deposito dan menawarkan kredit dalam berbagai valuta. Negara-negara yang menjadi anggota Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC juga menggunakan pasar eurosurensi untuk mendepositokan dolar Amerika Serikat karena OPEC umumnya meminta pembayaran minyak dalam dolar. Yang kedua ada perkembangan pasar eurosurensi. Diawali perusahaan-perusahaan multinasional dapat memperoleh dana dari institusi-institusi keuangan luar negeri. Peranan perantara keuangan internasional muncul pada tahun 1060-an dan 1970-an, seiring dengan gencarnya perusahaan multinasional melakukan ekspansi. Hal ini mendorong munculnya pasar euro-dolar atau dikenal dengan pasar eurosurensi. Pasar euro-dolar tercipta karena korporasi Amerika Serikat mendepositokan dolar Amerika Serikat, meminjamkan dolar tersebut kepada korporasi-korporasi lain yang berbasis di Eropa. Euro-dolar adalah dolar Amerika Serikat yang didepositokan pada bank-bank Eropa. Selanjutnya ada pasar eurokredit. Pasar eurokredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam jangka menengah. Syarat peminjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun dan masa jatuh tempo umumnya 5 tahun. Perbedaan utama tersebut antara kredit di pasar eurokredit dan eurosurensi adalah pada jangka waktu kreditnya. Bank-bank komersial yang berperan aktif dalam pasar eurosurensi sebagai lembaga perantara juga dapat bermain di pasar eurokredit. Perusahaan dan pemerintahan pada umumnya meraup dana sebanyak-banyaknya dari pasar ini. Eurobank menerima deposito jangka pendek dan terkadang memberikan pinjaman dalam jangka waktu yang lebih panjang. Akibatnya, sering terjadi mismatch antara kekayaan dan kewajibannya. Ini dapat memperburuk kinerja bank tersebut dalam periode suku bunga yang meningkat karena mereka mungkin telah meminjam euro kredit, padahal suku bunga deposito yang harus dibayar cenderung meningkat. Untuk menghindari hal ini, banyak Eurobank sekarang menggunakan suku bunga mengambang bila meminjam euro kredit atau floating rate euro credit loan. Suku bunga mengambang ini sejalan dengan pergerakan suku bunga di beberapa pasar uang, seperti LIBOR atau London Interbank Offer Rate, yaitu suku bunga yang umumnya dikenakan bagi keamanan antar bank di Eropa. Sebagai contoh, suatu pinjaman euro kredit bisa saja memiliki suku bunga yang disesuaikan setiap 6 bulan sekali dan dipatok pada harga LIBOR ditambah 1%. 1% dalam contoh ini merupakan premi yang harus dibayar atas LIBOR dan besar kecilnya tergantung dari resiko kredit si peminjam. Yang ketiga ada pasar Eurobond. Pasar Eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pasar Eurobond mengisi kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh pasar eurosurensi dan eurokredit. Beberapa bank komersial berpartisipasi dalam pasar ini,
dengan membeli Eurobond atau obligasi sebagai investasi. Tugas utama bank ini yaitu melayani perusahaan besar dan pemerintah dalam memasarkan obligasi. Biasanya, bank-bank ini menempatkan Eurobond bersama lembaga investor seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bond mutual fund. Munculnya pasar Eurobond salah satunya diakibatkan oleh pajak persamaan bunga interest equalizer tax yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1963 untuk mencegah investor Amerika Serikat membeli surat berharga dari luar negeri. Akibatnya, peminjam-peminjam dari luar Amerika Serikat yang tadinya menjual surat berharga kepada investor Amerika Serikat mulai menoleh ke pasar selain Amerika Serikat. Inilah awal menjamurnya pasar Eurobond. Eurobond memiliki karakteristik yang unik. Ada beberapa, yaitu Eurobond biasanya membayar kupon dan pembayaran kupon dilakukan secara tahunan. Kontrak perjanjian dari sejumlah Eurobond mengandung klausul konvertibilitas yang memungkinkan obligasi tersebut dikonversikan dengan saham biasa dalam jumlah tertentu. Yang keempat, ada dolar ASEAN. Sama seperti pasar Eurosurensi, pasar ASEAN dolar tumbuh untuk mengakomodasi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan dolar Amerika Serikat dan sejumlah falas lain sebagai medium pertukaran bagi perdagangan internasional. Perusahaan-perusahaan ini tidak dapat mengandalkan bank-bank yang ada di Eropa karena jaraknya yang jauh dan zona waktu yang berbeda. Selain itu, pemerintahan Singapura telah menghapus withholding tax sebesar 40% atas bunga yang dibayar kepada orang asing pada tahun 1968. Pada tahun 1973, ASEAN dolar Singapura juga mengurangi pajak atas laba bank yang diperoleh dari kredit-kredit ASEAN dolar yang diberikan kepada perusahaan asing dari 40% menjadi 10%. Pajak-pajak lain juga telah dikurangi atau dihapus, sehingga mendorong pertumbuhan pasar ASEAN dolar melalui deposito dolar yang ditempatkan dalam pasar tersebut. Sumber utama deposito ASEAN dolar adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang kelebihan kas dan badan-badan perusahaan dan badan-badan pemerintah. Sedangkan penerima kredit umumnya adalah perusahaan-perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada pasar modal internasional. Pasar modal internasional melayani transfer jangka panjang dalam wujud investasi equity atau equity investment. Pertumbuhan yang mengesankan dalam transaksi saham internasional sebagian besar diakibatkan oleh adanya international mutual funds yang terakhir ini. Selain memiliki lebih banyak yang informasi mengenai perusahaan-perusahaan asing, juga mempunyai akses yang lebih mudah ke pasar internasional dibandingkan investor individu. Dengan demikian, mereka dapat mengumpulkan dana dari investor individu untuk menciptakan suatu portofolio saham internasional. Selanjutnya ada pasar surensi swap, future, option, dan forward. Transfer dana internasional dalam pasar keuangan internasional
seringkali menempatkan para pelaku ekonomi dalam kondisi mudah menderita risiko falas, risiko suku bunga maupun risiko suku bunga. Risiko ini dalam praktik dapat dianalisis melalui pasar currency, swap, future, option, dan forward. Para pelaku ekonomi menggunakan pasar-pasar ini untuk melakukan spekulasi dan berjaga-jaga atau hedge. Bank-bank komersial dan perusahaan sekuritas merupakan perantara utama dalam pasar swap. Perusahaan sekuritas menangani transaksi future dan option. Selanjutnya ada peranan pasar modal dalam bisnis internasional. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi pengusaha maupun institusi lainnya, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, ia memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena menjalankan dua fungsi, yaitu satu, fungsi ekonomi, menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. 2. Memfasilitasi secara langsung bagi para pemilik modal guna berpartisipasi dalam meraih keuntungan berinvestasi. Yang ketiga, memfasilitasi para pengusaha atau perusahaan publik dalam mendapatkan tambahan modal untuk menstabilitas tingkat likuiditas perusahaannya melalui penjualan efek saham melalui prosedur IPO atau efek utang atau obligasi. Yang keempat, memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna kemampuan keuangan perusahaan dalam rangka ekspansi usaha. Yang kedua ada fungsi keuangan. Sarana bagi pemilik untuk memperoleh imbalan dengan cara berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan atau masyarakat dapat mendapatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing. Pasar modal mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Perusahaan yang memerlukan dana memandang pasar modal sebagai suatu alat untuk memperoleh dana yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan modal yang diperoleh dari sektor perbankan. Sementara itu, peranan pasar modal pada suatu negara adalah sebagai berikut. 1. Yaitu sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga atau surat berharga yang diperjualbelikan. Yang kedua, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil return yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan atau emiten untuk memenuhi keinginan para investor. Pasar modal menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memuaskan keinginan para pemegang saham melalui kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. Yang ketiga, pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimilikinya tersebut setiap saat. Yang keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat
untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka. Yang kelima yaitu pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor secara lengkap, yang apabila hal tersebut dicari sendiri, maka akan memerlukan biaya yang sangat mahal. Selanjutnya ada tujuan dibentuknya pasar modal internasional. Pada tahun 1977, pemerintahan mengaktifkan kembali beroperasinya pasar modal dengan tujuan lebih memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pengaktifan kembali tersebut dilandaskan oleh adanya kebutuhan dana pembangunan yang semakin meningkat. Melalui pasar modal, dunia usaha akan dapat memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang diperlukan. Selain itu, pengaktifan ini juga dimaksudkan untuk meratakan hasil-hasil pembangunan melalui kepemilikan saham-saham perusahaan serta penyediaan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan usaha. Selanjutnya yaitu ada faktor pendorong perluasan pasar modal. Ada berbagai macam faktor yang secara signifikan dapat berpengaruh pada perkembangan pasar modal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Yaitu kemampuan investor untuk berinvestasi terkait dengan ketersediaan dana dalam masyarakat. Yang kedua, kemauan investor untuk bertransaksi berhubungan dengan keberanian mengambil risiko. Yang ketiga yaitu prospek dalam dunia usaha yang mendorong berbagai perusahaan untuk go publik. Yang keempat, berbagai kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan. Dalam suatu transaksi pasti diperlukan beberapa komponen agar dapat terlaksananya suatu transaksi secara sah dan legal. Demikian pula ada yang terjadi pada pasar modal. Untuk proses terjadinya suatu transaksi memerlukan beberapa komponen tersebut, antara lain adalah 1. Emiten, perusahaan yang menjual kepemilikannya atau saham kepada masyarakat atau go publik. Yang kedua, investor, pemilik dana atau pemodal, dapat berupa badan usaha atau perorangan yang membeli kepemilikan suatu perusahaan go publik. Yang ketiga, ada lembaga penunjang, lembaga yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung kerjanya pasar modal. Lembaga-lembaga penunjang adalah sebagai berikut. Yang satu, penjamin emisi atau underwriter, berfungsi sebagai penjamin dalam penjualan efek yang diterbitkan oleh perusahaan go publik. Terdapat 4 bentuk penjaminan yang full firm commitment, best effort commitment, standby commitment, dan all or none commitment. 2. Ada penanggung jawab atau guarantor, berfungsi sebagai lembaga penghantaran emiten dan investor. Yang ketiga, ada wali amanat atau trust, berfungsi sebagai
wali dari emiten yang menerbitkan efek dalam bentuk obligasi. Tugasnya, 1. Menilai kekayaan emiten yang akan dijadikan jaminan. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap kekayaan emiten. Yang ketiga, mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten dan jika diperlukan memberi nasihat kepada emiten. Yang keempat, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi sebagai agen utama pembayaran. Selanjutnya ada komponen pasar modal internasional, yaitu ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak atau pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Jenis-jenis obligasi yaitu 1. Obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin. Yang tergolong dijamin adalah obligasi hipotek, yaitu obligasi yang penerbitannya dijamin dengan suatu jaminan tertentu, misalnya real estate. Yang kedua, sedangkan obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitannya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Obligasi ini sangat beresiko sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi jenis ini akan memberikan tingkat hingga yang tinggi dalam rangka untuk menarik minat calon investor. Yang kedua ada obligasi berjangka. Obligasi berjangka adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam satu tanggal. Yang ketiga ada obligasi konvertibel. Obligasi konvertibel adalah suatu obligasi yang dapat dikonversi dengan surat berharga lain pada suatu waktu setelah penerbitannya. Biasanya obligasi jenis ini akan dikonversikan ke dalam saham. Yang keempat ada obligasi terdaftar dan atas unjuk. Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik. Obligasi atas unjuk adalah obligasi yang tidak tercantum nama pemiliknya dan dapat ditransfer dari satu pemilik lain cukup melalui penyerahan saja. Yang kelima ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Yang keenam ada right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal pembeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Ada 2 jenis pasar obligasi, yaitu pasar primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Yang kedua ada pasar sekunder, yaitu merupakan tempat perdagangannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BES. Perdagangan obligasi akan dilakukan di pasar sekunder. Pasar saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan orang atau badan dalam suatu perusahaan. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Pasar saham adalah pasar untuk perdagangan saham perusahaan yang dipegang umum dan instrumen finansial yang berhubungan termasuk opsi saham, perdagangan, dan perakiraan indeks saham. Yang ketiga ada valuta asing. Valuta asing atau disingkat dengan falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Pasangan mata uang atau pair yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Dalam pasar valuta asing terdapat 2 nilai tukar, yaitu nilai tukar langsung, yaitu harga mata uang asing dilihat dari mata uang negara tersebut. Yang kedua
nilai tukar tidak langsung, yaitu harga mata uang negara tersebut dilihat dari mata uang asing. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai pasar keuangan internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.